SD Negeri 11 Kota Salak atau yang mewakili, seterusnya kepada Bapak Ibu Guru SD Negeri 11 Kota Salak yang berbahagia. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama dan utama sekali, marilah kita ucapkan puji beserta syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di ruangan yang kita cintai ini. Salawat beriringan salam tidak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju pendidikan yang kita rasakan saat sekarang ini. Baiklah, untuk menyingkat waktu, saya Yuyun Lestari, CGP Angkatan 10 Kabupaten Darmasraya, ingin menampilkan diseminasi budaya positif di sekolah. Rencana aksi nyata budaya positif di sekolah ini yaitu warga sekolah belum memahami seluruhnya, terutama guru, tentang penerapan konsep-konsep inti budaya positif di sekolah seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, pembuat keyakinan kelas, dan penerapan segitiga restitusi. Nah, apakah ibu-ibu setuju bila pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Kira-kira dengan hukuman apakah anak kita menjadi disiplin? Setuju? Setuju. Ada yang tidak. Kemudian yang kedua, pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Setuju? Setuju. Kemudian yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Setuju? Setuju juga. Yang keempat, guru harus berperan sebagai teman bagi siswa. Ya, dari 4 poinnya kita setuju. Tetapi nanti kalau setelah akhir acara, jika pertanyaan ini dibalikkan lagi, ada yang tidak setuju. Berikutnya, pengertian budaya positif. Budaya positif yaitu perwujudan dari nilai-nilai, keyakinan, kebiasaan yang diterapkan di sekolah. Materi berikutnya yaitu konsep inti budaya positif yang akan disajikan, yaitu yang pertama, disiplin positif, yang kedua, motivasi perilaku manusia, yang ketiga, keyakinan kelas atau sekolah, yang keempat, kebutuhan dasar manusia, yang kelima, posisi kontrol seorang guru, yang keenam, segitiga restitusi. Nah, kita masuk ice breaking. Kita mencoba senyum 30 detik. Coba kita senyum 30 detik. Boleh dicoba? Sudah? Sekarang kita coba menghadap ke teman kita. Ayo, ini kanan kiri. Ya, kanan kiri Bu Siri. Boleh? Kalau tidak
Silahkan senyum 30 detik. Nah. Oke, Mas Sansan ada teman sama ibu senyumnya. Ayo, 30 detik dari sekarang. Kita tengok teman kita senyum. 10 detik pertama. 10 detik kedua. Oke, 30 detik. Apa yang kita rasakan kalau kita senyum terhadap orang lain? Lucu. Rasa lucu karena disengaja senyumnya. Ya, karena kita tidak terbiasa senyum kepada orang lain. Mudah-mudahan setelah mempelajari budaya positif ini kita akan mudah senyum, karena senyum sebagian dari ibadah. Mudah-mudahan dengan ice breaking ini materi yang kita pelajari hari ini akan mudah diserap. Lanjut. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman ataupun hukuman. Nah, berikutnya yaitu nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu harus sejalan dengan profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, mandiri. 4, bernalar kritis. 5, gotong royong. Yang terakhir adalah kreatif. Berikutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu bertujuan untuk yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, menghargai diri sendiri dan orang lain dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Berikut ini perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang pertama, ada identitas gagal. Dari 3 poin ini, maka yang dinyatakan gagal dalam mengelola perilaku siswa adalah berupa hukuman. Kenapa demikian? Karena hukuman itu sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Yang kedua, hukuman itu tidak nyaman untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian hukuman itu menjadikan anak kita sebagai korban untuk mendapatkan keadilan. Berikutnya, hukuman itu membuat anak akan tersakiti. Kemudian hukuman itu merupakan perilaku pasif, agresifnya yang meningkat. Yang terakhir, hukuman itu merupakan sistem tidak akan berjalan apabila murid tidak takut. Nah, kita menganggap hukuman itu membuat anak kita takut gitu. Dan sedangkan identitas sukses yang sering kita lakukan mungkin konsekuensi. Kita sudah janji dengan anak, nanti kalau tidak
berbuat salah kita spontan menghukumnya, itu namanya hukuman. Tetapi kalau konsekuensi, kita sudah ada janji sama anak, baru kita kasih hukuman. Itu bedanya dengan konsekuensi. Nah, kita melaksanakan disiplin berdasarkan konsekuensi, yaitu yang pertama, sesuatu harus terjadi. Kemudian, tidak nyaman murid atau anak dalam jangka waktu pendek. Yang ketiga, korban bisa diabaikan. Yang keempat, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Yang kelima, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Yang terakhir, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Nah, sedangkan restitusi ini mungkin hal baru bagi kita, tetapi bagi Bapak Ibu yang pernah membuat PMM, berarti telah melakukan aksi nyata segitiga restitusi, sudah mengenalnya. Tetapi karena Yun belum melakukannya di PMM, Yun juga baru belajar. Jadi restitusi itu merupakan pilihan. Yang kedua, restitusi itu menguatkan murid dalam jangka waktu panjang. Yang ketiga, murid tidak dinyatakan sebagai korban. Berikutnya, murid malah mendapatkan penguatan atau motivasi. Dan yang paling penting adalah masalah terpecahkan. Dan yang terakhir, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Nah, berdasarkan daftar tadi, maka dapat dijelaskan bahwa hukuman itu tidak terencana, bersifat satu arah, bisa berupa hukuman fisik, psikis, atau kata-kata kasar. Sedangkan konsekuensi bersifat terencana, sudah disepakati bentuk-bentuk konsekuensinya, dibuat oleh pihak guru atau sekolah. Berarti satu arah. Yang membuat sekolah, berarti itu contohnya peraturan sekolah. Jika tidak mematuhi peraturan sekolah, maka anak mendapat konsekuensi. Yang ketiga yaitu restitusi, merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Nah, kita mencoba menebak ini. Pernyataan ini apakah merupakan hukuman atau konsekuensi? Oke, bagi yang bisa diharapkan angkat tangannya. Nomor 1, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi" karena terlambat ke sekolah. Ayo angkat tangan, siapa yang berani? Hukuman atau konsekuensi? Angkat tangan. Iya, silakan Ibu. Konsekuensi. Oke, konsekuensi. Bagaimana Bapak Ibu semuanya? Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Konsekuensi atau hukuman? Itu langsung atau pakai janjian dulu? Kalau langsung dia berupa hukuman, tetapi kalau janji dulu dia konsekuensi. Dia beda tipis gitu. Ayo kira-kira sepakat konsekuensi? Sepakat?
berarti kita sudah janji sama anak. Tetapi kalau kita belum janji sama anak, langsung hari itu kita hukuman seperti itu, namanya hukuman. Kalau langsung dihukum seperti itu, namanya hukuman. Tetapi kalau kita udah janji hari sebelumnya atau meniru hukuman dari teman berikutnya, itu namanya konsekuensi. Berikutnya, yang kedua, lari mengelilingi lapangan voli 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Ibu Marni? Hukuman? Iya, hukuman. Kita setuju nomor 2 hukuman? Setuju. Oke, nomor 3. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Bagus. Lanjut yang keempat. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Oke, baik sekali, tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, terima kasih. Lanjut. Nah, mengapa kita harus membuat keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Nah, ini lagi yang akan kita bahas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Karena keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa, bersifat universal. Sedangkan peraturan dibuat oleh guru atau sekolah yang bersifat satu arah. Jadi kira-kira bagus keyakinan kelas atau peraturan sekolah? Keyakinan kelas. Oke, lanjut. Prosedur pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Yang pertama, mempersilahkan seluruh siswa untuk mencurahkan seluruh ide tentang aturan yang ingin disepakati. Yang kedua, mencatat semua masukan. Yang ketiga, ganti kalimat negatif menjadi kalimat positif. Yang keempat, tinjau kembali curahan pendapat yang tertempel dan tersusun menjadi keyakinan kelas. Yang kelima, tinjau ulang keyakinan kelas yang sudah tersusun menjadi 3 atau 7 keyakinan saja. Yang keenam, meninjau dan menyetujui keyakinan kelas dan menandatanganinya. Kemudian keyakinan kelas itu kita tempel di dinding kelas. Nah, materi berikutnya yaitu posisi kontrol guru. Ini posisi guru ketika ada masalah dengan siswa. Yang pertama yaitu guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai teman. Yang ketiga, guru membuat merasa bersalah. Yang keempat, guru sebagai pemantau atau monitor. Yang terakhir, guru sebagai manajer. Nah, mungkin kita nanti akan tahu kita posisi kontrol yang mana. Nah, ini ada contoh posisi kontrol guru sebagai penghukum. Contohnya, patuhi aturan saya. Kalau tidak, awas. Nah, itu guru sebagai penghukum. Yang kedua, kamu selalu saja salah. Kemudian yang ketiga, kamu selalu yang terakhir selesai. Nah, berarti itu gurunya sebagai penghukum. Yang kedua, posisi kontrol guru sebagai membuat merasa bersalah. Jadi kita sering mengungkapkan kata-kata yang menyebabkan siswa itu merasa bersalah. Ibu sangat kecewa sekali
sekali dengan kamu. Nah, kita sering mengucapkan seperti itu. Kemudian, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Kenapa harus diulang-ulang? Nah, itu posisi kontrol guru sebagai membuat merasa bersalah. Contoh yang lain, gimana ini kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat salah begini? Gimana ini kalau orang tua kamu tahu kalau kamu berbuat salah begini? Nah, biasanya ini kalau orang tua bercerita ke guru, anak saya kalau di rumah baik bu, sopan bu, kenapa kalau di sekolah dia berbuat salah gitu. Ada sebagian wali murid yang tidak percaya kepada guru. Berikutnya, posisi kontrol guru sebagai teman. Nah, mungkin kita juga sering juga posisi kontrol guru sebagai teman ini. Ayo nih sampah bareng-bareng. Kemudian ayo ingat atau contoh lain, ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti Bapak bantu bereskan. Nah, itu berarti gurunya menganggap teman dengan kita. Ayo nak, ini sampah. Dengan kata ayo kita diajak, itu berarti posisi kontrol guru sebagai teman. Berikutnya, posisi kontrol guru sebagai pemantau. Sebagai pemantau itu, jika kita ada berbuat salah, Bapak Ibu guru sering bilang, peraturannya apa? Atau apa yang telah kamu lakukan? Kemudian sanksi atau konsekuensinya apa? Jika kita berbuat salah, apa kemarin sanksinya? Konsekuensinya apa? Jadi itu contoh posisi kontrol sebagai pemantau. Nah, yang terakhir, posisi kontrol guru sebagai manajer. Nah, kalau posisi guru sebagai manajer ini kata-katanya akan memotivasi siswa. Apa yang kita yakini atau apakah kamu meyakininya? Apa rencana kamu untuk memperbaiki kesalahan ini? Nah, jika ada Bapak Ibu berbicara seperti itu, maka Bapak Ibu sudah memenuhi posisi kontrol guru sebagai manajer. Nah, kira-kira dari 5 posisi kontrol guru, manakah yang baik? Sebagai manajer. Kita sama-sama belajar. Saya sendiri pun untuk sebagai manajer pun belum, mungkin ada sekali-sekali, tetapi ingin berusaha menjadi posisi kontrol guru sebagai manajer. Nah, itu tadi dari pihak guru. Sekarang dari pihak murid, mereka itu mempunyai kebutuhan dasar sebagai manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, butuh kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Yang kelima, kesenangan. Nah, ice breaking lagi supaya nggak ngantuk. Nah, ada kuis matematika. Harga total ayam bakar dan nasi 21.000. Jika harga ayam bakar 15.000 lebih mahal daripada nasi, berapa harga nasi? Ikan bakarnya lebih mahal 15.000 dari nasi. Itu kata kuncinya. Ayo, supaya nggak ngantuk. Waktunya 2 menit. Dikasih waktu 2 menit.
12.000 lebih mahal dari nasi. Ayo, Ibu Lia. Ayo, Ibu Siri berapa? Tebak saja, ini kan ice breaking. Pengen nyanyi? Oh, pengen nyanyi biar tak ngantuk. Ayo, Ibu, berapa? 6.000. Video ini merupakan praktek penerapan segitiga restitusi yang merupakan tugas demonstrasi kontekstual modul 1.4 dengan tema budaya positif. Berikut ini merupakan skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Kasus yang pertama, Via sering datang terlambat sehingga tidak melaksanakan piket dan kegiatan rutinitas pembiasaan setiap pagi. Assalamualaikum Via. Waalaikumsalam. Kira-kira Via tahu nggak kenapa Ibu panggil Via sekarang? Enggak tahu. Nah, tadi itu Ibu mendengar laporan dari guru piket, katanya Via sering datang terlambat ya? Iya, Bu. Seingat Via sudah terlambat berapa kali? 2 kali, Bu. Baru 2 kali ya? Kira-kira kalau terlambat itu apakah suatu kesalahan? Iya, Bu. Tetapi terlambat itu kalau kita biarkan nanti menjadi kebiasaan loh. Jadi setiap orang itu juga pernah sih buat kesalahan. Yang penting kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya. Setuju tidak? Setuju, Bu. Ya, kita cari solusinya bersama ya. Iya, Bu. Nah, Via sering datang terlambat. Pasti punya alasannya. Kenapa sih? Saya sering datang terlambat karena saya sering begadang bermain handphone sampai kemalaman. Di dalam kelas kita yang sudah kita sepakati bersama, kalau terlambat datang ke sekolah itu sesuai dengan keyakinan kelas kita atau tidak? Tidak. Terus keyakinan kelas apa yang Via langgar? Disiplinnya, Bu. Menurut Via disiplin itu penting tidak? Penting, Bu, untuk membuat saya datang ke sekolah tepat waktu dan bisa menghargai waktu. Nah, betul. Menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat untuk kita. Seperti kita dapat menghargai orang-orang yang ada di sekitar kita. Pekerjaan menjadi tidak menumpuk dan kita juga dapat melatih rasa kepedulian kita. Oh, iya, Bu. Saya menyesal sudah sering terlambat. Saya mohon maaf ya, Bu. Waduh, sikap yang sangat baik sudah kamu lakukan dengan cara minta maaf. Nanti kamu juga minta maaf ya kepada teman kamu yang piket lainnya. Menurut kamu, apa yang akan kamu lakukan agar kamu tidak datang terlambat ke sekolah lagi? Saya akan tidur lebih cepat dan tidak bergadang lagi agar tidak datang terlambat ke sekolah. Baik. Kamu sudah menemukan solusinya dan ibu akan berusaha bekerja sama dengan orang tua kamu agar kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Sekarang silahkan kembali ke kelas ya. Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Sama-sama. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Olivia Dwi Aryani dari kelas 6. Terima kasih Ibu Guru, saya senang sekali diajak diskusi dengan Ibu Guru untuk menemukan solusi atas kesalahan yang saya lakukan. Saya tidak akan terulang lagi supaya tidak terlambat ke sekolah. Kasus yang kedua, Lia tidak terima pekerjaannya selalu dicontek oleh temannya, sehingga ia marah dan tidak bisa menahan emosinya. Assalamualaikum Lia. Waalaikumsalam, Bu. Ya, tadi ibu melihat dia di dalam kelas habis bertengkar ya dengan Rehan.
Mengapa itu bisa terjadi? Saya merasa kesal, Bu, karena Rehan menyontek, Bu. Oh, wajar saja hal itu terjadi. Seandainya terjadi pada ibu, ibu juga akan melakukan hal yang sama. Kamu lakukan terhadap Rehan. Saya marah-marah, Bu, dan tanpa sadar saya menggebrak mejanya, Bu. Oh, begitu. Pasti kamu berbuat seperti itu ada alasannya. Siapa yang tidak marah? Kita yang mengerjakan soal, tapi Rehan mencontek tidak mau berusaha sendiri. Ya, wajarlah kalau kamu merasa marah karena tidak rela pekerjaanmu dicontek begitu saja oleh Rehan. Ibu sangat menghargai tindakan kamu yang tidak berbuat lebih buruk lagi dari itu, seperti memukul Rehan misalnya. Coba kita pikirkan, tindakan kamu marah sampai menggeprek meja, apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Bu. Nah, menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Saling menghormati antar teman, Bu. Ya, betul. Menurut kamu, saling menghormati antar teman itu penting tidak untuk kamu? Penting, Bu. Baik, kalau menurut kamu itu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang marah? Harus lebih sabar, Bu. Kamu bersedia tak memperbaiki masalah ini? Bersedia, Bu. Nah, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Bersabar dan menahan amarah saya kalau ada teman yang mencontek. Saya akan melaporkan kepada guru kelas, Bu. Iya, tepat sekali tindakan kamu, Lia. Tetap semangat ya. Sekarang silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizana Aulia Sari dari kelas 6. Saya senang sekali diajak diskusi dengan Ibu Yuyun untuk dapat mengendalikan diri dari amarah karena perilaku teman sekelas saya. Terus banyak belajar, bersabar, dan dapat menghormati teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam guru penggerak, salam bahagia, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.